Horas, saudara-saudaraku, pagi ini kita mendapat siraman rohani untuk menguatkan iman sepanjang hari, yaitu dari Daniel 6 ayat 23. Tapi sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera lah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman pembuangan, Daniel dan sahabatnya tetap memuji Tuhan Allah, tidak mau menyembah patung yang dibuat kaisar sebagai Tuhannya. Nama-nama Daniel dan teman-temannya diganti, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azara. Mereka dipekerjakan di istana. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain yang disesuaikan dengan nama Babel. Daniel dinamainya Beltasar. Hananya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Dan Azaraya dinamainya Abednego. Nama pengganti inilah yang selalu dipanggil. Ada beberapa pergumulan yang mereka hadapi di sana. Pertama, mereka tidak mau menajiskan dirinya dari makanan dan minuman raja. Daniel dan temannya diberi hanya makan sayur dan minum air saja. Dengan kasih sayang Tuhan, mereka lebih sehat dan kekar dibandingkan dengan teman-temannya yang ada di istana. Kedua, para bijak di buangan tidak dapat memaknai mimpi raja. Karena itu raja murka atau marah dan akan melenyapkan semua orang bijak yang ada di Babel. Berita ini terdengar kepada Daniel. Daniel digerakkan Tuhan Allah hatinya untuk menyelamatkan orang-orang bijak yang ada di Babel. Dia menjumpai Ariok yang ditugaskan raja memusnahkan orang-orang yang tidak mampu memaknai mimpi raja. Daniel berkata kepada Ariok, "Bawalah aku kepada raja, maka aku akan memaknai mimpi raja." Ariok segera pergi kepada raja, mengatakan, "Ada orang Juda yang dapat memaknai dan mengartikan mimpi raja." Daniel memberitahukan pergumulan ini kepada sahabat-sahabatnya. Mereka berdoa dan Tuhan Allah memberi hikmat kepada mereka. Daniel menjelaskan mimpi raja, yaitu patung yang tinggi kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, kakinya sebahagian dari besi dan tanah. Maknanya, suatu saat bahwa raja akan melihat patung itu ditimpa batu dan akan remuk seperti sekam. Dan akan muncul raja yang lebih besar dari kerajaan Tuanku, kata Daniel. Saat itu juga sujudlah Raja Nebukadnezar menyembah Daniel. Tertulis dalam pasal 2 ayat 24. Dan memberi hadiah, yaitu menguasai wilayah di Babel. Ketiga, suatu saat raja memerintahkan supaya sujud semua orang yang ada di Babel menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak tunduk akan dimusnahkan dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Daniel tidak mau menyembah. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi satu pun rambutnya tidak terbakar. Kemudian mereka dimasukkan ke kandang singa yang sudah lapar. Tetapi Tuhan Allah mengatupkan
mulut singa, dan mereka selamat dan berkata, kami tetap menyembah Tuhan Allah. Saudara-saudara, perlu kita renungkan setiap orang yang dilindungi Tuhan, dia tetap bersama-sama dengan Tuhan dan mampu menghadapi pergumulan yang dia hadapi. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan siraman rohani bagi kami. Banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi di dunia ini, tetapi kami yakin Tuhan akan memampukan kami menghadapi semuanya dan dapat bersuka cita bersama-sama keluarga, tetangga, dan masyarakat. Kami yakin Tuhan bersama-sama dengan kami. Amin. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.